Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Firdaus A dari kelas 11 TJK 1 yang bersekolah di SMK Negeri 1 Lembang. Di sini saya akan melanjutkan ke bab 7 yaitu Internet Gateway. Di bab 7 ini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengenalan Internet Gateway. Di sini saya akan saya mempunyai topologi yang akan saya gunakan. Terdapat 5 PC, lalu terdapat switch dari Cisco, lalu terdapat juga satu mikrotik, dan terdapat sebuah internet atau host. Nah, si host ini agar router terhubung ke internet yang di mana akan kita sharing ke klien agar 5 PC tersebut dapat mengakses internet. Nah, jadi itulah yang dimaksud untuk Internet Gateway. Kita langsung saja praktik menggunakan Pinet Lab. Di sini kalian masuk dulu ke VirtualBox atau PM. Nah, jika sudah, kalian masuk ke Oke, kita masuk ke Pinetnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan internet dan mikrotik. Lalu sekarang saya akan menambahkan si switch dari vendor Cisco. Saya menggunakan vendor Cisco. Jika kalian ingin menggunakan vendor lain, tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, kita langsung klik kanan, lalu node. Setelah itu kalian pilih Cisco ini. Setelah itu kalian name-nya kalian ubah. Ini saya namakan Cisco. Oke, setelah itu kalian icon itu kalian ubah jadi menggunakan switch. Kalau nggak ada switch. Nah, menggunakan ini bisa juga menggunakan PNG yang kalian buat. Select ya. Setelah itu saya menggunakan 2 Ethernet. Nah, satu Ethernet itu 4 port. Jadi, saya ingin menggunakan 8 port, yaitu menggunakan 2 Ethernet. Oke, kita tambah. Setelah itu kalian scroll. Oke, ini udah semua. Oke, save. Setelah itu, kalian hubungkan. Oke, save. Oke, lalu kita tambahkan 5 PC. Kita klik kanan, node, lalu pilih virtual PC atau PPCS. Lalu, ini PPCS, oke. Kita tambahkan jadi 5. No. Berarti 35, oke. Lalu, ini kalian save. Oke, segitu saja untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, kita lanjut ke materi kedua yaitu tahapan configuration. Di sini yang pertama ada konfigurasi NAT yaitu network area translation yang memiliki fungsi untuk mentranslasikan atau menerjemahkan IP private ke IP public. Nah, jika ingin membuat sebuah jaringan lokal, itu semua PC memiliki IP private. Sedangkan untuk mengakses internet itu hanya bisa menggunakan IP public. Nah, jika PC tersebut ingin mengakses internet, maka diperlukan router yang tugasnya untuk menerjemahkan IP yang tadinya IP public dengan tahapan tersendiri. Di sini kita akan melakukan konfigurasi pemilihan chain, out interface, lalu action. Yang kedua yaitu konfigurasi WAN atau Wide Area Network, di mana kita akan ke konfigurasi DHCP client karena DHCP server bertindak sebagai ISP yang menyediakan internet. Nah, pada konfigurasi WAN ini adalah koneksi antara router dengan ISP penyedia internet. Nah, jika kita melakukan konfigurasi DHCP client, maka si DHCP server menyediakan ISP yang dimana nanti konfigurasi DHCP client yang dimana nanti mikrotik kita akan mendapatkan IP secara otomatis atau langsung. Nah, kita juga bisa melakukannya dengan manual. Jika ISP tidak memberikan atau tidak menyediakan si DHCP server, lalu jika kita bisa memberikannya secara manual.
Nah, untuk yang ketiga yaitu konfigurasi LAN atau Local Area Network yang mencakup antara komputer dengan komputer. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi IP address dan DHCP server. Di sini, ketika mikrotik terhubung ke USB, maka mikrotik tersebut bertindak sebagai DHCP client, dikarenakan menyediakan internet. Nah, jika mikrotik LAN bertindak sebagai DHCP server itu untuk men-sharing atau memberikan layanan ke PC si klien. Mungkin itu saja untuk materi yang kedua, kita lanjut ke materi yang ketiga. Kita langsung ke materi yang ketiga yaitu konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Di sini saya akan menggunakan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client terlebih dahulu, baru kita menggunakan metode manual. Oke, kita ke PNet. Oke, di sini kita nyalakan terlebih dahulu si salah satu. Jika kalian dinyalakan nanti nggak bakal bisa berjalan, guys. Oke, ini dulu ya. Oke, sudah nyala semuanya. Setelah itu, jika kalian ingin menambahkan terminal, jika kalian tidak ada terminalnya nih, kalian ini, terus kalian ke sini, nih, pencet yang hijau-hijau ini, lalu kalian nyalakan HTML console. Udah deh, cihuy. Wah banget tadi itu nggak ke record. Nah, jadi tadi itu kan ada login. Nah, kalian masukkan loginnya itu jadi admin. Setelah itu jika ada tulisan password, kalian enter. Jangan dimasukkan passwordnya, oke? Terus habis itu kalian pokoknya kalian enter tuh nanti ada tulisan Y atau no, kalian pilih Y. Habis itu kalian enter aja pokoknya sampai keluar new password. Habis itu repeat password. Nah, itu kalian baru masukkan password kalian, oke? Kita sekarang masukkan perintah IP DHCP client print. Oke. Di sini kita akan memasukkan perintah IP DHCP client print. Nah, ini untuk IP DHCP si kliennya. Kita menggunakan header 1. Nih, kita menggunakan IP yang 192.168.1.10/24. Oh ya, perlu diperhatikan ini adalah si IP DHCP yang telah diberikan oleh ISP atau IP default router mikrotik yang sudah terhubung ke ISP. Nah, di sini jika mikrotik belum terkonfigurasi DHCP client dan menyediakan server, bagaimana caranya? Di sini kita bisa dengan cara menghapuskan IP DHCP client terlebih dahulu dengan komen tulis IP DHCP client remove number 0. Nah, perlu diperhatikan di angka ininya ya, guys. Nah, oke lalu. Nah, kita coba lagi IP DHCP. Kayaknya kita tulis salah. Kita tulis interface. Setelah itu kita tulis print. Nah, tada. Nah, jadi di sini itu terdapat beberapa interface, tapi saya akan fokus pada si Ether 1 ini. Nah, di sini kita tambahkan IP DHCP. Ini kalian untuk menghapus komen interface kalian ini aja. Bentar, oke. Udah. Sini kalian ketikkan IP DHCP. Oh, ini ya. Suara kalian. Ada deh. Add interface Ether 1 di disable no. Oke. DHCP client. Oke, satu add interface header 1 di disable no. Nah, oke, karena saya sudah mempunyai IP-nya, jadi saya tidak akan menggunakan ini ya. Saya skip. Jadi sekarang kita lihat detailnya saja langsung. Kita ketikkan komen print detail. Di sini sudah menambahkan ISP gateway, lalu address, lalu DHCP server, DNS. Nah, perlu diketahui untuk gateway dan DNS itu diakhiri dengan titik 2. Kita perhatikan dan ingat-ingat karena nanti bakal digunakan, oke? Jadi untuk materi yang keempat yaitu konfigurasi WAN dengan metode manual. Saya akan hapus dulu
Saya akan hapus dulu config sebelumnya yaitu DHCP client. Oke, kita masuk ke dalam MikroTik, remove, number, 0. Salah 0. Oke, lalu saya akan keluar, lalu saya akan melihat IP address print, IP address, lalu print. Salah. Oke, kita akan remove dulu si IP DHCP client yang tadi kita buat. Karena kita akan menggunakan menggunakan metode secara manual. Oke, kita perlu ingat ini menggunakan ini angkanya 0 ya. Berarti remove sorry. DHCP client no. Oke, remove number 0. 0. Oke, kita coba kita lihat print. Terus saya akan keluar. Di sini kalian ketikkan IP address print. Oke, coba kita lihat juga IP root print. IP root print. Nah, tidak ada karena sudah dihapus IP DNS print. Nah, ini juga sudah tidak ada ya, karena sudah saya hapus untuk si IP DNS-nya. Di sini coba kita lihat IP DNS print. Di sini saya akan coba memastikan untuk IP yang sudah saya tambahkan apakah sudah terhubung ke ISP atau belum. Oke, kita ping dulu. Entah itu kita menggunakan gateway atau DNS. Sebenarnya ini sama aja kalau yang di saya. Jadi kita ping 192.168.1.1. Oke. Nah, oke ini host timeout. Jika kayak gini, dan nah jadi ini kayak gini karena kita belum terhubung ke ISP-nya. Nah, untuk memberhentikannya itu kalian cukup Ctrl+C. Nah, oke. Klik Ctrl+C lalu klik Ctrl+C plus C, oke. Setelah itu, oke, sekarang kita akan menambahkan IP gateway. Cara menambahkan IP gateway ketik IP root add gateway 192.168.1.1 IP root link. Nah, ini kita menggunakan yang ini ya guys, yang Ether 1. Sekarang kita akan menambahkan IP DNS. Kita tulis IP DNS set. Ini IP-nya kita menggunakan IP Google. Itu 888, oke, enter. Setelah itu kita ketik lagi DNS print untuk melihat. Nah, sini untuk serversnya sudah terisi 8.8.8.8. Untuk yang dynamic serversnya itu 192.168.1.1. Oke. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah sudah terhubung atau belum. Kita klik ketik ping google.com. Oke, kita tunggu. Mohon maaf, spinat saya lagi error, makanya invalid value mungkin ada kesalahan juga. Jadi saya tidak bisa menjelaskan. Pokoknya kalau kalian bisa, alhamdulillah. Oke, kita langsung aja lanjut. Oke, kita praktikkan langsung di Winbox. Terutama ke IP, lalu ke addresses. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, kita klik new. Lalu kita masukkan addressnya. 192.368.10.1.10. Oke, ini kita kosongkan saja, tapi tetap ditambahkan ininya. Ether 1. Lalu, oke. Nah, sudah terisi. Oke, sekarang kita akan menambahkan IP gateway. Pertama kita ke IP. Lalu kita ke root. Oke. Nah, kita new. Lalu kita ke general. Kita ini nolkan saja, kita masukkan IP yang gateway yang sebelumnya ya. 192.168.1.1. Oke. Di sini kita default saja. Lalu oke. Oke. Sudah. Sekarang kita akan konfigurasi IP DNS. Oke, kita keluar dulu. Kita ke IP lagi. Lalu kita ke DNS. Ini DNS.
Nah, DNS. Setelah itu kalian, nah server IP-nya samakan aja kayak tadi, server 88. Nah, setelah itu kita apply lalu oke. Setelah itu kita ke terminal. Nih, new terminal. Ini enter dulu. Setelah itu kalian ping 8. Bentar. Oke. Menurut, oke mungkin nih eh, kita langsung saja kita C untuk memberhentikan. Nah, setelah itu kita coba ping Google. Apakah bisa? Nah, oke. Maaf juga yang ini invalid karena mungkin ada kesalahan atau saya eh, aplikasi saya sedang error, mungkin di kalian tidak. Jadi beda ya guys, maaf. Oke, kita langsung ke materi selanjutnya yaitu kita mengkonfigurasi LAN atau Local Area Network. Kita ke sini lagi. Yang dimana PC-PC yang ada di sini akan PC-PC yang ada di sini itu kita akan mendapatkan IP DHCP dari si Ether 2. Jadi nanti akan dikonfigurasi si Ether 2 ini agar PC-PC ini mendapatkan IP DHCP dan bisa saling terhubung. Kita langsung saja masuk ke Winbox. Oke, kita ke Winbox ini kita keluar, terus kita ke IP lagi, terus ke addresses. Nah, kita buat new. Ini kan Ether 1, berarti kita menggunakan Ether 2. Kita buat IP-nya. Sebentar, 10, berarti kita 11 aja. Kayaknya. 192 di 108.1.11. Oke, kita langsung ke interface-nya. Ini kita menggunakan Ether 2. Apply, lalu oke. Nah, ini Ether 1 dan ini Ether 2 yang kita barusan bikin. Habis itu kita ke IP lagi. Ini kita keluar. Kita ke IP lagi. DHCP server. Setelah itu kita ke DHCP stop. Ini kita nggak bisa. Ada kesalahan lagi. Mungkin kita ke PC-PC-nya saja. Oke, ini kita buka salah satu PC. Kita ketik sang IP. Nah, di sini untuk gateway-nya masih 000 dan S-nya kosong. Semuanya kosong. Nah, ini mungkin misalnya ada yang error lagi juga. Nah, nanti kalian itu kalau semuanya ada itu nanti bakal ada tulisan Dora gitu kan. Kalau semuanya berhasil. Baru kita IP ketik. Coba. Oke guys, kita ketik IP DHCP. Oke, ini di saya lagi error mungkin Winbox-nya, VNet-nya. Jadi mohon maaf ya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Nah, jika kalian ada yang berhasil, mungkin ada tulisan Dora gitu kan. Dora, DORA, Dora. Nah, kalau kalian berhasil ya, semoga aja kalian berhasil. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT. Oke, kita pertama ke Winbox dulu, lalu kita ke IP, lalu kita ke firewall. Oke, kita ulang, kita langsung, ini caranya benar. Terus kita ke action, ininya kita pilih yang masquerade. Lalu untuk yang ini kita ubah aja di out interface-nya. Kita pilih yang Ether 1 aja. Oke. Apply, lalu oke. Oke, kita jika sudah kita ke pingnet, ping 888. Oke. Nah, kan oke, ini mungkin di saya ada yang error, maaf banget tidak bisa menjelaskan secara langsung, secara rinci. Mungkin di kalian tidak. Oke, kita cek untuk memberhentikan. Lalu coba ping Google ya. Bisa nggak? Ke com. Tunggu sebentar. Oke, mungkin ini juga error juga. Maaf banget banyak errornya. Mungkin ada kesalahan di bagian pinetnya atau di bagian konfigurasinya. Itu saya tidak tahu ya. Semoga di kalian tidak. Oke, sekarang materi yang terakhir yaitu matrix. Oke, kita keluar. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu matrix. Oke, sekarang ke materi yang terakhir yaitu matrix. Matrix adalah konfigurasi yang digunakan suatu PC untuk itu tidak dapat terhubung dengan PC yang lainnya atau tidak dapat terhubung dengan internet. Oke, sekarang kita ke Winbox ya. Ini ke Winbox lalu ke IP. Setelah itu kita ke firewall. Setelah itu kita ke NAT. Nah, setelah itu kita ke new.
Oke, nah ininya kalian tetap Ethernet. Actionnya kalian ubah jadi mesh curate. Oke, ini kita ininya SRCNet. Oke, ini ya kita SRC address-nya itu kalian masukkan IP yang tadi IP PC yang tadi kita buka karena tadi saya tidak ada IP-nya. Jadi kayak saya kosongkan saja. Jika kalian ada, kalian masukkannya IP-nya. Oke, kita play lalu oke. Nah, langsung ke topologinya. Nih, kita buka PC yang tadi kita buka ya. Yang tadi ada IP-nya, oke. Kita coba ping Google. Salah. Google.com. Nah, Google.com. Google.com. Kita coba, bentar ya. Jika berhasil, ini tidak akan bisa terhubung atau tidak akan bisa terkonek kembali. Oke, segitu saja untuk materi di bab 7 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang banyak mungkin ya. Terus, mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila banyak errornya di video ini. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, segitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.